Halo semua, selamat datang kembali di channel YouTube saya, Charles Lee. Bagaimana kabarnya buat teman-teman semua? Saya harap teman-teman dalam kondisi baik ya. Kemudian portofolionya bisa growth dan tetap hasilkan cuan dari pasar modal Indonesia. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membahas dua saham. Saham apa saja? Saham yang pertama ada BRMS ya. Yang kedua ada Bumi. Kenapa saya bahas dua saham ini? Menurut saya ada potensi di dua saham ini teman-teman bisa masukkan ke watchlist. Nah, bagaimana analisanya? Pastikan teman-teman tonton video ini sampai selesai. Buat teman-teman yang mungkin baru pertama kali mampir ke channel YouTube saya ucapkan selamat datang, selamat menonton. Semoga informasi yang kami sampaikan bisa bermanfaat buat kawan-kawan semua untuk membantu pengambilan keputusan. Oke, tanpa berpanjang lebar ya, kita langsung masuk ke pembahasannya untuk saham BRMS. Seperti yang teman-teman ketahui untuk BRMS hari ini mengalami koreksi tipis ya, 1,01% ke level 197. Kalau dilihat, dia koreksi tipis dari kenaikan kemarin ya. Kenaikan kemarin hampir 7% ya. Seperti itu. Kemudian kalau dilihat posisi EMA 50-nya ada di 174, sedangkan EMA 200-nya ada di 181, 182 ya, di area sana. Jadi dia sudah confirm kembali di atas EMA 200 dan EMA 50-nya sudah mulai mengarah ke atas kembali. Kemudian untuk garis MACD, dia mulai mengarah ke atas kembali. Kemudian volume ya. Yang menarik di sini, volumenya. Kalau kemarin kenaikan hampir 7% itu, dia disertai dengan volume atau volumenya cukup tinggi ya. Sedangkan kenaikan atau penurunan hari ini sebesar 1%-an ini tidak disertai dengan volume atau volumenya relatif kecil. Jadi bagaimana? Kalau saya lihat ini kemungkinan ya, masih kemungkinan bahwa ini hanya koreksi rehat sebentar ya, rehat sementara sebelum dia akan melanjutkan kenaikan. Biasanya seperti itu. Kalau teman-teman cek di sini ya, ketika tanggal 16 Januari dia mengalami kenaikan, besoknya dia akan mengalami koreksi ya. Kemudian konsolidasi bentar sebelum dia akan lanjut naik kembali. Nah, seperti itu. Mungkin tadi sudah saya singgung bahwa dia berhasil kembali di atas EMA 200 ya, ada tanda-tanda berbalikan arah. Apakah teman-teman bisa entry untuk posisi sekarang? Nah, buat teman-teman yang sudah punya posisi ya, teman-teman mungkin spekulasi buy di area 180 atau bahkan di 150-an, apa yang bisa dilakukan? Menurut saya teman-teman masih bisa hold ya. Selama dia masih berada di atas level 180 atau EMA 50, EMA 200-nya sorry, di atas EMA 200 masih bisa di hold ya, seperti itu. Kemudian buat teman-teman yang belum punya, apakah teman-teman bisa entry posisi sekarang? Teman-teman bisa wait and see ya. Ada dua pilihan, kalau seandainya teman-teman mau buy on breakout ya. Jadi ketika BRMS ini breakout dari level EMA atau level psikologis ya di 200 ya, mungkin 204 disertai dengan volume gitu. Nah, teman-teman bisa untuk spekulasi buy atau buy on breakout. Atau teman-teman mau lebih konservatif ya. Teman-teman mau lebih konservatif, teman-teman bisa tunggu kembali di area dekat dengan 180-an ya. Ini area support dekat dengan EMA 200. Jadi semakin dekat semakin bagus. Nah, bagaimana kalau tidak sejalan? Seandainya teman-teman bisa atau mau beli di buy on breakout, ternyata dia gagal breakout dari resisten 200. Nah, kalau seandainya dia kembali di bawah 196, 195, teman-teman bisa out ya. Atau kalau seandainya teman-teman mau spekulasi buy di dekat support di area 180-an, apa yang bisa dilakukan? Teman-teman bisa tunggu ya, atau bisa lebih sabar. Kenapa? Ini dekat dengan area EMA 50-nya juga ya. Jadi seharusnya support yang cukup kuat untuk menahan pergerakan dari BRMS. Takutnya kenapa? Ketika dia ada pantulan di daerah 180-an, kemudian dia breakdown turun let's say di 174, 175, teman-teman nanti bingung ya.
kemudian teman-teman cut loss, ya ternyata dia diangkat sebenarnya seperti itu. Jadi teman-teman bisa pantau dua opsi tersebut. Untuk memastikan teman-teman bisa cek ya di sini broker summary-nya, saya coba cekkan BRMS ya dengan value net ya, apakah ada akumulasi. Jelas di sini ada akumulasi ya, cukup masif. Oleh siapa? Oleh TP, CC, DP, KK, MI ya. Harganya under 200, paling tinggi TP ya di 200 ya, paling murah MI di 193. Jadi posisinya sekarang kalau kita patokan 193 itu sudah floating profit walaupun masih cenderungnya tipis seperti itu. Jadi kemungkinan besar dia akan ditahan ya, karena masih harganya harga modal, jadi cenderungnya beberapa broker akan berusaha menahan supaya tidak akan turun ya, atau tidak turun terlalu dalam, supaya ada besar kemungkinan dia breakout dan bisa profit taking seperti itu. Jadi cukup menarik buat saya. Apakah teman-teman setuju? Silakan komen di kolom komentar ya. Kemudian saham yang kedua ada Bumi atau Bumi Resource ya. Untuk Bumi ini hari ini juga mengalami kenaikan tipis 0,63% ke level 159 ya. Kalau dilihat sebenarnya ada tanda-tanda dia gagal break dari EMA 50. EMA 50-nya ada di 161 ya. Kemudian EMA 200-nya ada di 137. Jadi posisinya masih di range antara EMA 50 dan EMA 200 ya. EMA 50-nya di 161, EMA 200-nya ada di 137-an. Jadi masih dalam range tersebut. Nah, kalau teman-teman lihat sebenarnya dia ada terjadi pantulan ya di daerah EMA 150-an, EMA 50-nya di sini ya. EMA 50 bertepatan dengan area support 150-an. Seperti itu. Nah, teman-teman bisa pantau untuk saham Bumi ya. Untuk saham Bumi apabila dia mampu breakout dari EMA 50, ini menunjukkan apa? Dia mulai ada tanda-tanda melanjutkan uptrendnya ya. Kalau sebelumnya dia uptrend, kemudian mulai cenderungnya sideways ya, range cukup lebar ya, 130-an sampai dengan area 200. Ini mungkin bisa jadi patokan atau panduan buat teman-teman. Kalau seandainya dia breakout, maka ada potensi ke area resist 180 bahkan area 200. Seperti itu. Tetapi dengan catatan ya, dia harus breakout dari EMA 50-nya dulu. Seperti itu. Kemudian kalau garis MACD sebelumnya dia mulai mengarah ke bawah, sekarang perlahan-lahan mulai mengarah ke atas kembali. Kita coba konfirmasi ke broker summary-nya ya. Apakah Bumi ini ada akumulasi atau tidak? Untuk Bumi kita coba cek di sini. Ternyata kalau teman-teman cek ini tidak disertai dengan akumulasi ya, melainkan ada sedikit distribusi oleh siapa? Oleh SQ, AK, DR, BK, dan NI. Yang nampung siapa? Yang nampung ada MG, PD, ZP, LG, OK ya. Harga rata-rata di area sekarang ya 156, 158 ya. Masih so far kurang lebih di area sini ya. Area dekat-dekat dengan EMA 50-nya. Nah, logikanya seperti ini. Kalau seandainya dia atau mereka ambil di daerah resist, ada dua kemungkinan. Pertama, dia posisinya sekarang berusaha breakout ya, mencoba untuk breakout, jadi akumulasi di daerah resist supaya dia breakout, atau ada tujuan lain ya, seperti itu. Kalau saya lihat sebenarnya kalau mau misalnya akumulasi sebenarnya bisa di daerah bawah, let's say di 130-an, 140 itu masih akan jauh lebih enak ya. Kenapa? Kalau di bawah EMA 50, let's say 160-an dia sudah floating profit. Jadi tinggal profitnya dibiarkan run saja, oke ya, seperti itu. Nah, kalau dia ambil di daerah resist, kemungkinan besar menurut saya dia akan berusaha untuk mengangkat supaya dia breakout. Nah, seperti itu. Tinggal teman-teman mau spekulasi buy sekarang atau buy on breakout. Seperti itu. Ya. Jadi cukup menarik sebenarnya untuk saham
Bumi maupun PRMS. Tetapi disclaimer on ya, ini relatif lebih mudah untuk digoreng ya, volatilitasnya cukup tinggi. Kemudian kalau teman lihat bid offernya terkhusus untuk Bumi ya, cukup tebal ya, gorengan tapi big caps, tanda kutip ya, gorengan tapi big caps, seperti itu. Jadi teman-teman yang tidak bisa mantau market secara konsisten atau terus-terusan, mungkin bisa beralih ke saham-saham yang lain ya, seperti itu. Oke, sekian untuk video kali ini. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel YouTube saya. Dan nantikan video analisa saham berikutnya.